Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Violina dengan NIM A1A222043. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Yang pertama, awal mula pelayaran yang dilakukan Spanyol untuk mencapai Indonesia. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah, dan menduduki wilayah Nusantara. Ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol ini didukung oleh pemerintahannya untuk menemukan sumber rempah-rempah baru. Ekspedisi tersebut guna menyaingi Portugis yang juga memiliki ambisi untuk menemukan daerah rempah-rempah. Sehingga tak heran jika tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol hampir sama dengan bangsa Portugis. Untuk mendukung ambisi tersebut, Spanyol pun melakukan beberapa ekspedisi pelayaran untuk mencapai Indonesia. Pelayaran tersebut pun dilakukan oleh dua penjelajah berbeda, yakni Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Selanjutnya, pelayaran yang dipimpin oleh Christopher Columbus. Siapa sih Christopher Columbus? Nah, Christopher Columbus adalah seorang nahkoda handal yang dikenal juga sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa berlayar ke arah barat dan melintasi Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Rencana ekspedisi ini sempat akan gagal karena terkendala oleh biaya. Namun, Columbus berhasil meyakinkan Ratu Isabella untuk mendanai pelayarannya. Pelayaran ini sebenarnya sangat beresiko. Para awak kapal pun merasa ingin membatalkannya. Tetapi Columbus tetap merasa yakin dengan rencananya dan melanjutkan ekspedisi pada 3 Agustus 1492 dengan 3 kapal yang berisi 120 pelaut. Perjalanan ini pertama kali berlabuh di Kepulauan Kanari yang berada di lepas pantai Afrika. Mereka pun melanjutkan perjalanan dari Kepulauan Kanari pada 6 September dengan berlayar ke arah barat. Akhirnya, Columbus menemukan sebuah daratan baru yang mereka anggap sebagai India. Tapi ternyata, daerah tersebut adalah Kepulauan Salvador yang berada di benua Amerika. Columbus sendiri sudah melakukan 4 kali perjalanan dalam ekspedisinya mencari daratan baru. Pada perjalanan pertama, mereka berhasil menemukan San Salvador dan menjelajahi wilayah sekitarnya. Pada perjalanan kedua, dia berlabuh di Hospinia, yang kemudian dia namai sebagai Pulau Dominika. Pada perjalanan ketiga, dia memperluas daerah jajahannya ke selatan Amerika, khususnya di Trinidad dan Venezuela. Yang kemudian perjalanan keempatnya, Columbus berlayar hingga ke Honduras, Panama, Meksiko, dan Santiago. Selanjutnya, pelayaran yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Magellan atau Magalhães adalah seseorang yang telah cukup lama bekerja di pemerintahan Spanyol, yang juga merupakan keturunan Portugis. Magalhães juga memiliki ambisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Pada akhirnya, Magalhães pun berangkat dari Spanyol untuk melakukan ekspedisi pada tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal berbeda. Dalam ekspedisinya ini, Magalhães dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Delcano sebagai kapten dari kapal yang ditumpanginya itu. Dalam kapal tersebut juga terdapat seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Kisah perjalanan Magalhães ini pun kemudian ditulis oleh Pigafetta secara khusus. Pelayaran Magalhães bersama Delcano masih melanjutkan jalur dari ekspedisi Columbus. Mereka melalui Samudra Atlantik, kemudian menuju ke arah barat hingga ke pantai timur Amerika Selatan.
Setelah itu, mereka juga melanjutkan perjalanan ke ujung benua Amerika dan melewati suatu selat yang mereka namai sebagai Selat Magelhaens. Pada tahun 1521, Magelhaens melalui Samudra Pasifik dan sampai di sebuah pulau bernama Kepulauan Massawa. Pulau ini pun kemudian berganti nama menjadi Filipina yang diambil dari nama Raja Spanyol pada waktu itu, yaitu Raja Philips III. Di daerah ini, Magelhaens juga membuat tugu peringatan sebagai tanda jika Filipina merupakan salah satu wilayah dari Spanyol. Akhirnya, orang-orang Spanyol yang tersisa pun harus meninggalkan Filipina untuk kembali berlayar ke daerah selatan dengan dua kapal yang tersisa, yakni kapal Victoria dan kapal Trinidad. Mereka berlabuh di Maluku setelah melewati Kalimantan Utara. Di Maluku ini, mereka akhirnya berhasil menemukan rempah-rempah. Tujuan Spanyol datang ke Indonesia yang pertama adalah gold. Salah satu pendorong utamanya adalah ambisi untuk mengumpulkan banyak uang. Di Eropa, rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis sangat dihargai dan diubah menjadi komoditas yang menguntungkan untuk perdagangan. Yang kedua adalah glory, negara-negara barat yang saling berperang untuk mendominasi dunia dan memperluas wilayahnya. Kemudian yang terakhir adalah gospel. Bangsa barat mempunyai tujuan untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, selain untuk mengejar uang dan ketenaran. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai pelayaran bangsa Spanyol ke Indonesia. Terima kasih.